Pemirsa Made TV, dengan terbatuk-batuk kita akan menikmati lagi sambung raos yang semakin malam semakin asik. hangat. Iya. Pak Bowo, ini adalah sebuah fakta bahwa ada yang terjadi baik di Jawa Timur, di luar Jawa, atau di mana saja. Ada calon pemimpin saat itu begitu gairahnya, tetapi setelah gagal, meskipun Pak Bowo tadi mengatakan harus siap gagal, sampai dia, mohon maaf, tidak berpakaian. Itu setelah diselidiki ternyata pada saat mau starting, mau dia berangkat mencalonkan diri itu, ternyata dia berhutang. Oh iya. Lah dia sudah tidak mempunyai bayangan bagaimana Untuk mengembalikan hutangnya itu, sehingga ada dua kemungkinan, apakah orang itu ada kelainan jiwa dibuat supaya kelainan jiwa supaya tidak membayar, atau dan itu monggo itu fenomena semacam itu gimana Pak? Iya, menarik. Ini berdasarkan pengalaman. Kami juga punya pengalaman yang terjadi di Pekalongan. Ada sahabat saya, Super Abdul. Oh. Super. Iya. Terima kasih. Kemarin juga tidak jadi, iya. tapi malah tambah semangat. Luar biasa. Mantap, iya. mantap. Ini karena lillahi ta'ala. Ya. Sebab itu sebetulnya itu tidak bisa dibuat sama. Itu kasus saja. Jadi sebetulnya itu mungkin kelainan saja. Tapi sebetulnya dari sekian calon-calon, yang kelainan yang mana Pak? Yang Super Abdulnya. Ya kalau itu juga Super Abdul juga bisa dianggap kelainan juga itu. Karena sangat berani, luar biasa menyalurkan sebagai wali kota. Mudah-mudahan di 2015 itu bisa dipersiapkan lebih baik. Jadi kelainan maksudnya begini. Dari sekian calon, ribuan calon, ratusan calon yang sambil, mohon maaf, yang sampai telanjang sama rumah sakit jiwa kan sebetulnya persentasenya sangat kecil, sangat kecil. Sehingga sebetulnya dapat dikatakan itu hanya kelainan individu saja. Menurut saya seperti itu. Gimana Pak Lutfi itu? Ya karena ini Pak, kalau ada calon sampai gagal kemudian menjadi stres lah gitu ya. Bahkan di Semarang dulu kan ada calon gagal, suaminya yang bunuh diri. Oh, ada. Calonnya yang bunuh diri, suaminya, karena apa? Yang hutang suaminya. Yang hutang suaminya. Yang hutang suaminya. Nah, itu kenapa? Karena mumpung belum terlambat, saya masih ingat pidato Pak Bowo waktu launching Ayo Memilih KPU itu, bahwa menata hati untuk kembali lagi pada jadi diri kita sebagai warga Pekalongan dan bangsa Indonesia. Semua saudara, jadi tidak ada persaingan yang sebenarnya tidak ada pertarungan seperti harus saling mengalahkan, saling menjalin, sebenarnya harus ditepis seperti itu. Menata diri bahwa semua adalah saudara, siapapun yang terpilih itulah yang terbaik, dan misalnya tidak terpilih ya sudah biasa saja. Tapi kan gini Pak, yang jadi persoalan kenapa ada yang stres, ada yang gila bahkan, karena apa? Nafsu sudah mengalahkan akal. Nah, ini ketika Pak, nafsu sudah mengalahkan akal, sehingga ini hakikat ini ya. Hakikat. Sehingga sudah tidak waras. Sebenarnya bukan setelah pasca 9 April tidak waras. Sebelum 9 April sebetulnya tidak waras. Sekarang begini Pak Bowo. Jadi tadi Pak Bowo kan sudah menyampaikan bahwa kita harus siap kalah gitu ya. Siap kalah. Nah, sekarang ini sangat Qur'ani ini, bahwa sesungguhnya setiap manusia yang tercipta yang ada di dunia ini adalah sebagai pemimpin. Yang memimpin diri sendiri itu tadi yang dikatakan Pak Lutfi, menata hati, memimpin keluarganya, memimpin lingkungannya. Pak Bowo pernah jadi RT toh Pak? Memimpin RT ya. Kalau ingin jadi anggota atau ketua DPR harus jadi RT dulu. Siap. Itu kan mestinya sederhana saja, tetapi kenapa kita kok sampai begitu? Karena mungkin berkeinginan itu Pak. Jadi fitrah kita memang sudah menjadi pemimpin, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa mengeksplor apa yang sudah kita punya. Seperti Pak itu Pak. Itu kembali tadi Mas Super Abdul, Mas Pri. Jadi gini, memang fitrahnya kita adalah pemimpin. Fitrahnya kita pemimpin. Maka saya katakan tadi, dimanapun kita jadi pemimpin,
Jadi bagi kami pemimpin yang sekarang menjadi ketua DPRD, wali kota, bupati itu kan hanya titipan sementara, Mas. Amanah-amanah yang hanya sifatnya secara periodik akan hilang. Maka sebetulnya fitrah yang utama adalah kita pemimpin. Maka sekali lagi kita harus kembali pada diri sendiri, kita menata hati bahwa kita adalah pemimpin. Insya Allah tidak ada stres di antara kita. Mudah-mudahan itu, Mas Ji. Pak Lutfi, ini yang terakhir bahwa ada satu kata bijak atau bahkan mungkin ayat atau hadis, saya tidak tahu persis, bahwa apabila kamu meminta untuk menjadi pemimpin atau meminta jabatan, maka urusanmu diserahkan pada kamu semua. Tapi kalau kamu diberi amanah atau dianggap bahwa jabatan itu adalah sebagai amanah, maka apabila ada persoalan, maka penduduk langit itu akan membantu kamu. Gimana Pak itu, Pak? Membacanya jangan kontekstual, Pak. Gimana? Membacanya bahwa di negara kita tidak mungkin seperti itu. Karena persyaratan undang-undangnya sudah jelas, mencalonkan diri. Bahkan ada diberi surat keterangan, nama, alamat, ini siap mencalonkan diri, kan itu masalahnya. Betul. Bukan dicalonkan, karena tidak ada. Kalau yang mencalonkan, yang dicalonkan adalah hanya Pak Pri, Prabdol, karena independen. KTP terkumpul, mencalonkan Pak Pri, kan itu. Walaupun ada yang mengumpulkan KTP juga ada, Mas. Nah, artinya bahwa itu betul, Pak, bahwa Rasulullah juga pernah menyatakan suatu saat di tengah-tengah umatku uang akan menjadi segalanya. Ada yang tidak ingin menjadikan uang segalanya, tapi tetap kena debunya. Jadi misalnya gini, saya ibaratnya yang dikatakan oleh Pak Bowo tadi, orang yang idealis, tidak mau tidak mau menerima uang macam-macam kan itu. Tapi ketika saya bilang saya akan mendukung Pak Bowo misalnya, orang pasti sudah mindsetnya bahwa Lutfi sudah dibeli oleh Pak Bowo. Jadi tidak kena uangnya tapi kena debunya. Kalau menurut Mas Lutfi ini zaman ini sudah begitu apa belum? Sudah begitu. Kita amini saja, mudah-mudahan kita dapat debu yang banyak. Amin. Artinya kita dapat uang yang banyak dong kalau gitu. Iya toh. Baik, pemirsa, sampailah kita pada sebuah perjalanan akhir di episode ini. Dan kita tetap akan merasakan semakin hangatnya nyambung raos. Tetap di Batik TV dan kita akan ketemu di saat yang tepat dan sama. Selamat malam. Terima kasih Pak Bowo atas kehadirannya. Terima kasih. Pak Lutfi, terima kasih atas kerawuhannya. Jangan bosan-bosan ke Batik TV. Siap. Ya, karena Batik TV adalah milik kita. Jadi Batik TV ini adalah suara kita. Bukan suara pemerintah saja, tetapi masyarakat pada umumnya. Lemah apapun suara akan kami tangkap untuk kita sampaikan kepada masyarakat lebih luas. Baik itu negatif, baik itu positif, tapi semuanya bermuara untuk kemaslahatan dan kesejahteraan kita bersama.